Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita akan melaksanakan kembali ibadah kita secara online. Meskipun ibadah masih kita laksanakan secara online, itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat kita untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata Bapak Ibu, dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan Roh Kudus berdaulat, Roh Kudus menaungi setiap kami. Sehingga dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami saat kami beribadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Sekali lagi biar kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya akan janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, namun satu hal yang kami percaya, kami mau menaruh semua masa depan kami dan harapan kami di dalam-Mu, Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan
Sudah bukti dan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat sudah bukti dan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati oleh pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu, siapkan pikiran Bapak Ibu, arahkan kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang saya sampaikan melalui khotbah pada hari ini boleh memberkati, boleh menguatkan Bapak Ibu, boleh menguatkan kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami pada hari ini. Kami boleh mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Oleh pujian yang kami naikkan bersama-sama, meskipun dari tempat kami masing-masing pribadi. Namun kami yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan hadir, menjamah melawat kami, memberikan sukacita damai sejahtera bagi kami. Sehingga dengan sukacita yang daripada Tuhan, membuka hati kami, membuka pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Hamba berdoa, berikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar kepada umat Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dengan begitu saja, melainkan firman Tuhan ini betul-betul tertanam di dasar hati umat Tuhan yang paling dalam. Dan firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan umat Tuhan boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah yang mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hamba yang akan menyampaikan. Tuhan tolong pimpin dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran hamba, perkataan hamba, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba itu berasal dari isi hati Tuhan, bukan dari buah pikiran hamba yang terbatas. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Serahkan semua ini dalam pimpinan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Baik, nah, mari kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat agak sedikit berbeda hari ini, karena saya duduk di kursi atau di bangku ini, di sofa ini, biar lebih rileks. Dan backgroundnya berbeda Bapak Ibu ya, jadi biar suasananya berbeda lagi. Tidak setiap minggunya Bapak Ibu lihat backgroundnya itu mimbar kita di dalam gereja, tetapi ini berbeda sekarang ya. Baik, kita akan buka dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat 8 sampai ayat yang ke-12 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-19 ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik firman Tuhan ini. Mari buka di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 18 sampai 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan,
melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan melalui khotbah saya pada hari ini saya beri judul Karya Terbesar. Perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, di dalam kehidupan manusia tidak pernah gagal. Sekali lagi saya mau katakan bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan saya, kehidupan kita semua tidak pernah gagal. Tetapi yang membuat rencana Tuhan menjadi gagal di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita adalah kita sendiri, manusia. Kita yang membuat rencana Tuhan menjadi gagal di dalam kehidupan kita. Kita yang membuat, yaitu kita manusia yang membuat rencana Tuhan itu gagal bagi kita semua. Jadi bukan Tuhan yang menggagalkan, tetapi manusia yang menggagalkan rencana Tuhan. Dan manusia gagal menjalankan, yaitu namanya rencana Tuhan juga di dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Sebab dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu, firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, meskipun iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dan manusia telah hancur serta jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tetap kepada rencananya semula, kepada rencananya yang besar, yaitu membawa manusia ke tempat kediamannya yang sempurna. Sekali lagi, meskipun iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan sehingga membuat manusia hancur, jatuh bangun ke dalam dosa, namun saya mau katakan bahwa Tuhan tetap kepada rencananya semula. Rencananya yaitu rencana yang besar bagi kita manusia, untuk membawa kita manusia kepada ke tempat kediaman Allah Bapa di surga yang sempurna. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan meneruskan rencana-rencananya yang besar itu untuk membawa manusia, membawa Bapak Ibu sekalian, membawa saya ke tempat kediamannya di surga. Bagaimana? Tentunya caranya melalui karya terbesarnya. Karya terbesar daripada Allah adalah keselamatan. Karya terbesar Allah Bapa di surga adalah keselamatan. Di dalam kitab Roma kita dapat menemukan beberapa hal yang kita baca dalam firman Tuhan, kitab Roma pasal 5 ini, ayat 8 sampai ayat yang ke-12, kemudian ayat 18 sampai ayat ke-19, kita dapat menemukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan yang namanya keselamatan. Yang pertama yang berkaitan dengan yang namanya keselamatan, yaitu tentunya dosa. Mengapa dikatakan dosa? Karena dosa adalah penghalang, yaitu penghalang untuk kita manusia menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dosa penghalang terbesar untuk manusia masuk ke dalam rencana Allah yang besar, yaitu untuk membawa ke tempat kediamannya. Dosa menjadi penghalang terbesar bagi kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sebagai keturunan Adam telah menerima dampak atau telah mengalami suatu dampak dari perbuatan dosa dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena dosa Adam dan Hawa di Taman Eden, karena dosa mereka, maka dosa itu telah menjalar, dikatakan firman Tuhan, kepada siapa? Kepada semua manusia. Dosa itu telah menjalar kepada semua keturunannya sampai kepada kita semua pada saat ini.
Ini yang disebut kata orang dosa keturunan. Dari apa? Dari nenek moyang kita. Alkitab mengatakan, sebab itu di ayat yang ke-12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah apa? Menjalar kepada semua orang, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Di ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, semua orang bersalah di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Semua kita bersalah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Memang kita mewarisi, dikatakan, dosa daripada Adam dan Hawa waktu mereka jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Tapi bukan berarti kita menanggung dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Melainkan dosa kita tanggung adalah dosa yang kita perbuat pribadi masing-masing. Kita menanggung dosa kita. Nah, melainkan di mana ajaran Alkitab yang mendukung bahwa semua orang itu dikatakan mewarisi yang namanya kerusakan moral dan dorongan di dalam dirinya untuk berbuat dosa dan kejahatan. Ini kita mewarisi dari Adam dan Hawa. Itu yang Bapak Ibu harus ketahui. Itu yang pertama yang kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan judul karya terbesar ini. Karya terbesar Tuhan adalah keselamatan. Nah, di dalam kitab Roma ini kita menemukan yang pertama adalah dosa manusia. Yang kedua yaitu motivasi dari karya keselamatan terbesar Allah ini bagi manusia. Nah, dosa menjadi penghalang sehingga rencana Allah gagal di dalam hidup kita untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, di dalam kerajaannya. Tetapi Allah tidak kehabisan akal. Sehingga yang kedua dikatakan motivasi. Apa yang menjadi motivasi atau apa sih yang mendorong Allah, yang mendorong Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita semua? Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, yang memotivasi atau yang mendorong Allah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita semua adalah kasih. Kasihlah yang menjadi motivasi Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, walaupun kita melihat manusia telah berbuat dosa, telah berbuat kejahatan, namun sekali lagi saya mau katakan bahwa kasih Allah itu lebih besar, jauh lebih besar dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Kasihnya jauh lebih besar. Kasih Allah itu disebut kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tulus, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang sejati, kasih yang melebihi kasih seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Itu adalah kasih Allah, kasih agape. Kasih seorang ayah, seorang ibu, atau kasih orang tua kepada anak ada batasnya. Dan kasih orang tua pada anak tentunya seringkali kalau kita melihat, meskipun tidak semuanya, kasihnya cenderung adalah kasih yang menuntut balasan. Berbeda dengan Allah kita di surga. Kasihnya kasih yang tidak menuntut balas. Agape adalah kasih yang tidak terbatas dan kasih yang tidak membutuhkan yang namanya balas budi. Itu agape. Tidak membutuhkan balas budi. Sehingga dikatakan bahwa kasih agape itu mengatakan, aku mengasihi engkau, apa yang dapat kuperbuat untukmu. Berbeda kasih manusia kepada manusia.
Aku mengasihimu. Keuntungan apa yang dapat kamu berikan bagiku? Aku mengasihimu. Apa yang dapat kau berikan bagiku? Itu kasih manusia. Berbeda dengan kasih Allah. Aku mengasihimu, apa yang dapat kau perbuat bagimu. Bukan aku mengasihimu, apa yang dapat kamu perbuat bagiku. Bukan, itu manusia. Itulah agape. Dan agape tidak ada di dalam diri manusia, kecuali manusia yang bertuhankan Kristus Yesus di dalam dirinya. Maka agape itu adalah diri manusia tersebut. Begitu juga saudara yang percaya di dalam Yesus. Saya yakin percaya waktu Bapak Ibu percaya pada Yesus, maka kasih agape itu ada dalam diri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mengasihi seseorang tanpa mengharapkan suatu balasan, tanpa mengharapkan suatu balas budi terhadap Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah, kita memberikan kasih Allah juga kepada orang-orang belum mengenal Allah. Meskipun kita disakiti, kita tetap mengasihi mereka. Makanya firman Tuhan katakan, berdoalah bagi musuh-musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiayakan kamu. Itu kasih agape, dan kasih itu hanya ada di dalam diri orang-orang yang bertuhankan Yesus Kristus di dalam dirinya. Kasih agape itu tidak memandang baik, tidak memandang buruknya objek atau orang yang dikasihi. Tidak. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 itu mengatakan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, dikatakan Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu kepada kita oleh karena apa? Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya bukan pada saat kita tidak berdosa. Kita ini semua manusia berdosa. Nah, dia membuktikan agape-nya itu mengasihi kita ketika kita dalam kehidupan yang berdosa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Ingat itu, ketika saudara saya masih berdosa. Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita temukan yang berkaitan dengan karya terbesar Allah yang berbicara tentang keselamatan ini, tidak hanya dosa manusia yang menjadi penghalang, tetapi yang kedua, dosa itu tidak menghalangi Allah juga. Namun dikatakan bahwa karena apa? Karena kasih-Nya, Dia mengasihi kita dalam keadaan kita berdosa. Nah, sehingga yang ketiga yang kita ambil yang berkaitan dengan keselamatan ini dalam kitab Roma, maka yang ketiga adalah berbicara tentang pengorbanan. Dosa manusia penghalang, tapi Allah didorong karena apa? Kasih-Nya pada manusia, sehingga Dia merindu untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya. Kemudian cara yang ketiga dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dengan melakukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan. Kasih Allah sangat besar, terlalu besar, dan teramat besar kepada manusia, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Maka Allah memberikan suatu solusi yang tersulit bagi Tuhan, solusi yang tersulit bagi Allah, solusi yang terhina bagi Allah. Namun solusi yang tersulit dan terhina itu adalah solusi yang terbaik bagi siapa? Bagi kita manusia, yaitu saudara dan saya. Melalui apa? Melalui pengorbanan. Nah, solusi ini telah Allah ambil. Solusi ini, yaitu melalui pengorbanan ini, telah Allah putuskan di Taman Eden, ketika Allah mengatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian pasal 3 ayat 15b. Ini adalah nubuatan tentang salib Kristus, berbicara tentang salib Yesus. Makanya firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena apa? Karena kita, karena saudara, karena saya, karena kita semua. Supaya di dalam kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Dia
yaitu di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di dalam pengorbanan ini Tuhan merendahkan diri dan menjadi seperti manusia, atau dia merendahkan diri mengambil rupa dalam bentuk manusia di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui satu pribadi Yesus Kristus ini, Yesus menjadi korban bagi saudara dan saya, bagi kita manusia di atas kayu salib. Nah, sebagai korban anak domba Allah, sebagai korban penebus bagi saudara dan saya, ini menggenapi semua nubuatan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita melihat hasil dari pengorbanan yang dilakukan oleh Allah melalui Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib ini. Yang pengorbanan ini adalah merupakan karya Allah yang sangat besar dan memiliki hasil-hasil yang sangat-sangat menguntungkan. Bagi siapa? Bagi Allah? No. Tapi bagi manusia, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Hasil yang menguntungkan bagi kita manusia. Pertanyaannya, keuntungannya itu apa? Apa keuntungannya bagi saudara dan saya? Apa keuntungannya bagi kita? Apa keuntungannya bagi manusia? Apa, saudara? Yang pertama, ada 3. Yang pertama, yaitu di ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu lihat di situ. Saya akan bacakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Berarti yang pertama adalah kita diperdamaikan. Manusia diperdamaikan. Saudara dan saya diperdamaikan. Diperdamaikan dengan siapa? Dengan Allah Bapa di surga. Berarti dalam bahasa lain, dalam kata lain ini disebut sebagai suatu rekonsiliasi. Rekonsiliasi terjadi yang namanya pemulihan hubungan. Hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan turun pada manusia. Nah, terjadi yang namanya rekonsiliasi. Yang tadinya terpisah karena dosa, kemudian dipulihkan. Kita diperdamaikan antara kita dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia. Yang dulu terputus, dikatakan di Taman Eden, karena dosa manusia. Terjadi rekonsiliasi ini, terjadi pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia ini melalui tentunya pengorbanan Yesus Kristus. Kalau tanpa pengorbanan Yesus Kristus, maka tidak terjadi yang namanya pemulihan hubungan antara Allah Bapa di surga dengan kita manusia. Tetapi melalui Yesus Kristuslah hubungan kita dipulihkan kembali. Kita dipersatukan kembali dengan Allah Bapa kita di surga. Itu yang pertama, diperdamaikan. Yang kedua di ayat yang 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berarti yang pertama kita diperdamaikan. Hasil dari pengorbanan ini. Yang kedua, hasil dari pengorbanan ini yaitu kita dibenarkan. Berarti Bapak Ibu, saudara dan sekalian dan saya, kita dibenarkan sehingga kita menjadi orang benar. Yang dulu kita dianggap salah karena dosa-dosa kita, dan seharusnya kita dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran, karena dosa kita. Tetapi sekarang melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, dikatakan apa? Pengorbanan Yesus Kristus Tuhan ini, kita dibenarkan, kita dilepaskan, atau kita terlepas, atau kita dibebaskan dari hukuman mati yang kekal, yang menanti. Itu yang kedua. Kita dibebaskan, dijadikan orang benar. Yang dulu kita adalah orang yang salah, orang yang penuh dengan dosa. Dan orang yang berdosa harus dijatuhi hukuman, dan orang yang bersalah
harus dijatuhi hukuman. Hukumannya adalah kematian yang kekal. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian, kita diselamatkan. Melalui pengorbanan Yesus kita dibenarkan. Amin. Kita tidak menerima kematian yang kekal, melainkan kita menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Itulah yang menjadi rencana besarnya Allah Bapa kita di surga, yaitu untuk membawa kita masuk ke tempat kediamannya yang kekal. Yang ketiga, setelah hasil pengorbanan itu, yaitu kita diperdamaikan, kemudian kita dibenarkan. Yang ketiga, kita diselamatkan. Keselamatan ini pertama mengandung arti, ada dua. Pertama, mengandung arti bahwa kita itu dihindarkan dari masuk ke dalam neraka yang kekal, masuk ke dalam kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan bahwa neraka itu tidak pernah dibuat oleh Allah untuk manusia. Camkan itu sekali lagi, saya ingatkan bahwa neraka itu tidak pernah dibuat oleh Allah untuk manusia. Untuk saudara dan saya, tidak pernah dibuat itu oleh Allah. Tuhan tidak akan pernah mengirim saudara. Allah tidak akan pernah mengirim siapapun ke dalam neraka. Dia tidak pernah menginginkan itu terjadi. Tetapi jikalau manusia masuk ke dalam neraka, manusia pergi dengan pilihan bebasnya sendiri. Manusia pergi dengan keinginan pribadinya sendiri, bukan Tuhan, bukan Allah. Tuhan tidak pernah menetapkan kita manusia untuk kita masuk ke dalam api neraka yang kekal. Tuhan tidak pernah menetapkan saudara dan saya untuk binasa, masuk ke dalam kematian yang kekal. Tidak. Neraka diciptakan bukan untuk manusia, melainkan neraka diciptakan untuk iblis dan para malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia, bukan untuk saudara, bukan untuk saya, bukan untuk kita semua, tetapi untuk iblis dan para malaikatnya. Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia pergi ke dalam neraka. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita pergi ke dalam neraka, tetapi Tuhan mau kita tinggal di tempat kediamannya bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Dan saya katakan lagi, Tuhan sudah melakukan segalanya dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Untuk apa? Untuk menahan saudara dan saya, untuk menahan manusia, agar manusia tidak pergi ke dalam api neraka. Dia sudah melakukan dengan berbagai cara, kekuatan dan kemampuannya. Bahkan melalui pengorbanan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk apa? Mencegah saudara dan saya, untuk mencegah manusia tidak pergi ke dalam neraka. Tapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, berarti saudara pergi ke dalam neraka. Itu karena keinginan pribadi saudara, bukan Tuhan. Jangan bilang Tuhan jahat karena Tuhan menciptakan neraka. Tidak. Neraka diciptakan bukan buat manusia, saudara dan saya, tetapi buat iblis dan para malaikatnya. Tetapi jikalau manusia ada dalam neraka, berarti itu manusia pergi atas keinginan kehendaknya sendiri. Tuhan sudah melakukan berbagai macam cara dengan kekuatannya, dengan kemampuannya untuk menahan manusia, untuk menahan saudara agar tidak pergi ke dalam neraka. Ingat itu. Allah bahkan dikatakan memberikan anaknya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menahan manusia, untuk menahan saudara, untuk menahan saya, untuk menahan kita semua agar kita tidak pergi ke neraka. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kita. Amin. Yang kedua, hasil dari pengorbanan itu tidak diperdamaikan saja. Tidak hanya kita dibenarkan, tetapi yang ketiga kita diselamatkan. Yang pertama, yaitu mengandung arti bahwa kita terhindar dari masuk neraka. Yang kedua, hidup kita diselamatkan dari segala kutuk. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa kehidupan Bapak Ibu sekalian diselamatkan daripada segala kutuk. Artinya, sekalipun mungkin kita masih hidup di dalam kutuk, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup merubah hidup kita menjadi hidup yang berbahagia, menjadi hidup yang diberkati oleh
Tuhan. Katakan amin. Sebagai saran dari saya buat kita semua, saran dari Alkitab juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian, bagi saya, bagi kita semua. Alkitab menyarankan kita untuk tidak lagi berbuat yang namanya dosa. Sekali lagi dengarkan. Alkitab menyarankan kepada kita semua untuk kita tidak lagi berbuat dosa dan hidup di dalam dosa. Tetapi Alkitab menyarankan kepada kita, yaitu kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau melihat di dalam Roma, di situ dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu telah mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, dikatakan, kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, sekaligus kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Persiapkan juga roti dan anggur Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita mengambil bagian di dalamnya. Perjamuan ini kita memperingati pengorbanan kematian Kristus, sehingga waktu kita memakan roti dan meminum anggur, kita memperingati akan kematiannya, sehingga itu mengingatkan kepada kita senantiasa untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak lagi berbuat dosa, hidup di dalam dosa, tetapi pergunakan tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran, bukan kejahatan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa berfirman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami tentang karya terbesarnya Allah di dalam hidup kami. Karya Allah yang terbesar adalah menyelamatkan kami, menyelamatkan manusia yang mau percaya melalui Kristus Yesus Tuhan sebagai putra Allah yang tunggal, yang sudah mati di atas kayu salib sebagai korban penebus bagi kami, agar kami yang berdosa ini kami dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kami tidak mengalami kematian akibat pelanggaran dosa yang kami lakukan dan kami perbuat, bahkan yang kami warisi. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan Roh Kudus senantiasa kuasai hati dan pikiran kami, menuntun setiap langkah-langkah hidup kami ke depan, agar hidup kami betul-betul menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami mempergunakan anggota-anggota tubuh kami ini, kami pergunakan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan, baik melalui mata kami, baik melalui mulut kami, baik melalui telinga kami, baik melalui perbuatan dan tindakan kami yang mencerminkan bahwa Kristus Yesus Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan Roh Kudus urapi kami. Hamba berhenti berbicara firman Tuhan, tetapi hamba percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, dan firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara pada umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti khotbah ini melalui ibadah secara online pada hari ini. Dan hamba percaya bahwa firman Tuhan ini akan hidup, berakar, bertumbuh, dan umat Tuhan boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, ampuni segala pelanggaran, salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan, diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus yang kami lakukan ini sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai dalam nama Yesus. Berkati roti dan anggur ini, kuduskan, sucikan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama Bapak Ibu, angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu, tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini buat kebaikan yang sudah Bapa nyatakan bagi kami dengan merelakan putra Bapa yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan, untuk mati ganti kami sebagai korban penebus, agar kami beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga kelak. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi kami. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya. Dan kami adalah sebagai gerejanya Tuhan. Ketika kami memakan roti ini, kami percaya kami akan dipersatukan dengan Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Ketika kami memakan roti ini, kami percaya kami dipersatukan dengan kepala, yaitu Kristus, Tuhan dan Raja kami. Berkati roti ini, kuduskan, sucikan, dan berkati kami akan mengambil bagian di dalamnya. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran dalam hidup kami, perkenankan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan anggur saudara di tangan kanan saudara dan angkat tinggi lebih kepala Bapak Ibu sekalian. Cawan ini adalah melambangkan perjanjian baru. Darah Yesus sebagai materai perjanjian baru yang memeteraikan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bukanlah milik saudara dan saya lagi, tetapi kita milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, kalau Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah milik Kristus, maka sekali lagi pergunakanlah tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran yang mempermuliakan nama Kristus Yesus Tuhan kita. Angkat tinggi anggur di tangan kanan Bapak Ibu sekalian, lebih kepala Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami kembali bersyukur dan terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya. Dan kami memakannya itu menandakan bahwa kami boleh bersatu dengan Kristus ulang. Dan kami boleh memperingati akan pengorbanan Kristus bagi kami. Saatnya kami akan meminum anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami, yang sudah menebus kami, perjanjian baru. Oleh karena itu, berkati anggur ini, kuduskan, sucikan, dan layakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan ini dengan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus ini. Ketika kami meminum ini, kami percaya bahwa hidup kami adalah milik Kristus.
dan Kristus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa. Naikkan syukur Bapak Ibu pada Tuhan. Naikkan rasa syukur dan terima kasih Bapak Ibu pada Tuhan pada hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini membawa satu pergumulan datang kepada Tuhan dan ingin didoakan? Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing pribadi saat ini, dan saya akan berdoa buat pergumulan-pergumulan Bapak Ibu. Biar kiranya Tuhan menguatkan, memampukan untuk menghadapi semua itu dan melalui dan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan, memperoleh kemenangan yang daripada Allah. Bapak di surga, Bapak di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Dalam tangan yang terangkat ini, yaitu membawa setiap beban dan pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Hamba berdoa Tuhan, mari Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, Tuhan sanggupkan untuk dapat melewati dan dapat memperoleh kemenangan dari beban pergumulan yang dihadapi saat ini, dapat menanggung semua itu dengan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga beroleh kemenangan yang pada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sekali lagi umat Tuhan yang mempunyai pergumulan-pergumulan khusus, yang memohon Tuhan untuk menjadi sumber jawaban bagi mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan memang adalah sumber jawaban, dan Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyatakan jawaban Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan mujizat Tuhan terjadi tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau ada umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, apapun bentuk penyakitnya saat ini, yang menggerogoti tubuh jasmaninya, saat pada hari ini hamba berdoa, mari Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu Tuhan mengatakan, dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Dan aku mengatakan saat ini, terimalah dengan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat bagian dalam perjamuan kudus yang kami ambil, yang Tuhan sudah izinkan kami untuk mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat semuanya ini. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah diberkati pada hari ini melalui ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan akhiri di dalam doa dan doa berkat. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu kembali dan kita akan berdoa bersyukur buat ibadah pada hari ini. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pada hari ini kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Dan ibadah online kami ini boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Semua karena pertolongan Roh Kudus yang sudah menolong memimpin sehingga boleh terlaksananya ibadah secara online ini. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tim worship, tim musik, bahkan tim IT. Dan kami bersyukur satu hal bahwa kami percaya bahwa Tuhan sampai dengan saat ini masih menolong kami sehingga kami melaksanakan ibadah secara online ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Pada akhirnya kami akan mengakhiri dalam doa, yaitu kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini yang saat ini sedang dilakukan vaksin bagi masyarakat tanah air yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong biarlah vaksin ini boleh terbagi ke setiap provinsi, setiap wilayah dengan baik dan benar. Jauhkan dari hal-hal yang tidak dihendaki, jauhkan dari kecurangan-kecurangan, jauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat. Dan Tuhan tolong biarlah vaksin ini boleh sampai tepat pada orang yang betul-betul saat ini membutuhkan, yang terlebih dahulu yang membutuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati tim medis, garda terdepan, Tuhan memberkati mereka juga, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, perlindungannya pada Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami tertinggi di tanah air ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya dan kepala-kepala daerah di seluruh provinsi. Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan tutup bungkus pemimpin kami, secara khusus Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Dengan kuasa Tuhan, malaikat Tuhan magar yang membentengi sehingga rencana niat buruk jahat manusia yang ingin mengganggu mereka, kami tolak, patahkan, hancurkan, gagalkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Tuhan melingkupi, di dalam nama Yesus, berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa buat kota di mana kami berada. Tuhan berkati kota di tempat kami berada. Berkati sekali lagi dengan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Karena kesejahteraan kota di mana kami berada itu adalah kesejahteraan kami juga. Dan kami mau memberkati kota kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang mengikuti tayangan ini, melalui ibadah online pada hari ini dilaksanakan, Tuhan memberkati. Apapun menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi impian dan harapan-harapan ke depan. Mari Tuhan yang menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan, Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Dan hamba berdoa buat 1 minggu ke depan, Tuhan tutup bungkus. Dengan kuasa Tuhan, malaikat Tuhan memagar bentengi. Sehingga mara bahaya, maut, celaka bentuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia yang mengganggu Tuhan digagalkan di dalam nama Yesus. Bahkan wabah yang sedang merebak ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tolong, biar perlindungan Tuhan nyata atas umat Tuhan yang awan api menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa kami ini. Kami akan akhiri dalam doa berkat. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Dengarlah perkataan firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkati, katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamasiah.